Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan Al-Fiqhul Manhaji, masih dalam Kitabun Nikah, dan kita akan bahas sekarang tema yang berjudul Hukmu Ta'addudiz Zaujat wal Hikmah min Masyru'iyatihi. Hukum poligami dan hikmah dari disyariatkannya poligami. Di sini para penulis menyatakan bahwasanya hukum poligami asalnya adalah mubahun fi aslihi. Hukum asalnya adalah mubah. Ya, ada yang mengatakan hukum asalnya sunnah, ada yang mengatakan hukum asalnya mubah, dan ada yang mengatakan hukum asalnya makruh. Ya, tapi di sini disebutkan hukum asalnya adalah mubah. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim yang kalian nikahi, kalau sudah besar kalian nikahi, maka tidak usah nikahi mereka. Fankihu ma taba lakum, nikahilah wanita-wanita yang lain. Minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahi para wanita 2 atau 3 atau 4, ya. Ini hukum asal. Para penulis Al-Fiqhul Manhaji menyatakan hukum asal poligami adalah mubah. Akan tapi hukum asal ini bisa berubah sesuai dengan kondisi, ya, yang datang, ya. Bisa menjadi sunnah, berubah menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram, ya. Bisa menjadi haram, ya. Di sini tidak disebutkan bisa menjadi wajib, ya. Dia cuma sebutkan hukum asalnya mubah, kemudian bisa menjadi sunnah, mandub, dianjurkan, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Kapan menjadi sunnah, ya? Dijelaskan di sini bahwasanya jika ternyata istrinya yang satu tersebut tidak bisa menjaga dia dari berbuat maksiat, ya. Ya, atau ya artinya dia belum bisa puas dengan istrinya. Dia khawatir dia masih ingin menikah lagi, khawatir kalau dia tidak menikah dia bisa terjerumus dalam maksiat, ya. Atau istri pertamanya mungkin sakit, atau istri pertamanya mandul sementara dia ingin punya anak. Dan ini syarat, ini model kondisi pertama. Kemudian disyaratkan wa ghalaba ala dhannihi annahu yaqdiru alal adl bainahuma, dengan syarat menurut persangkaannya, yang dominasi persangkaannya, persangkaan kuatnya, dia bisa mampu untuk berbuat adil di antara istri pertama dan istri keduanya. Jika perkaranya demikian, maka poligami hukumnya mandub, yaitu dianjurkan. Karena pada pelaksanaan poligami tersebut terdapat maslahah yang disyariatkan. Wa qad tazawwaja katsirun minas sahaba radhiyallahu anhum bi aktsar min zaujatin wahidah. Dan banyak para sahabat yang menikah dengan istri lebih dari satu. Bahkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga semuanya berpoligami, semuanya berpoligami. Kemudian ini tadi hukumnya mandub, ya. Ingat enggak kapan mandub, ya? Tadi kalau dia tidak bisa punya anak, istrinya tidak bisa punya anak, atau istrinya apa? Sakit, atau dia belum bisa terselesaikan hasratnya dengan istrinya yang cuma satu, dengan syarat dia mampu untuk apa? Adil, ya. Baru dikatakan sunnah bagi dia untuk berpoligami. Yang kedua, yang hukumnya adalah makruh, ya, yaitu jika dia berpoligami tanpa ada kebutuhan, ya. Hanya sekedar ingin bersenang-senang, ya. Artinya istrinya udah cukup, istrinya juga sudah banyak anak, kemudian istrinya juga tidak sakit, masih bisa melayaninya, ya. Dia hanya ingin bersenang-senang, ini boleh aja, ya. Wa syakka fi qudratihi, akan tapi dia ragu
apakah dia bisa adil di antara istri pertamanya dengan istri keduanya? Dalam kondisi demikian, maka hukum poligaminya adalah makruh. Adalah makruh. Kenapa? Karena tanpa ada keperluan. Dan bisa jadi dengan sebab ini bisa menimpakan kemudaratan kepada istri-istrinya karena dia tidak mampu untuk berbuat adil di antara mereka. Artinya dia masih ragu, saya kuat atau tidak untuk adil, saya mampu atau tidak. Apakah saya mampu bersikap dengan istri pertama nanti, dengan istri kedua, dia ragu-ragu untuk bisa berbuat adil. Ya, jangan-jangan saya takut dengan istri pertama sehingga saya tidak bisa adil ya. Kalau dia ragu-ragu, mending dia apa? Tinggalkan. Dia tinggalkan. Oleh karenanya banyak ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan hukum asal poligami adalah makruh. Kenapa makruh? Karena khawatir terjerumus dalam ketidakadilan terhadap para istri. Kemudian yang ketiga yang hukumnya adalah haram jika dia berprasangka kuat atau dia kayaknya tidak mampu untuk adil di antara istri-istrinya. Lihat kondisi dia, saya nggak bisa. Ya. Saya kalau nikah pasti saya nggak mampu untuk adil. Saya masih takut sama istri saya. Kita masing-masing tahu diri. Saya nggak bisa. Kalau saya nikah, saya akan dikurung oleh istri pertama, sehingga saya tidak bisa adil ya. Kemudian atau ya dia tidak mampu adil, kenapa? Imma li faqrihi, dia miskin. Dia mau adil nggak bisa, sementara uang dia hanya cukup untuk istri pertama. Istri kedua nggak mampu, hingga dia nggak bisa menafkahi dengan adil. Au li dha'fihi, atau tadi kelemahannya, entah kelemahan secara psikologis atau secara seksologis dia nggak kuat, maka jangan dia nekat ya. Au li adamil wuthuqi min nafsihi fil mail wal haif, atau dia masih ragu apakah dia tidak bisa menghindar dari namanya kecondongan ya. Dia khawatir lebih condong pada istri pertama, melalaikan istri kedua. Maka dalam kondisi demikian, poligami hukumnya haram. Poligami hukumnya haram. Karena Nabi SAW bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh seorang memberikan kemudaratan kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Karena kalau dia menikah dalam kondisi demikian, dia akan beri mudarat kepada istri keduanya. Ya. Sehingga dia tidak bisa adil ya. Makanya Allah berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir tidak mampu untuk adil di antara istri-istri kalian, maka satu saja. Au ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Atau nikahi saja atau gaulilah budak-budak perempuan kalian. Itu lebih baik daripada kalian akhirnya terjerumus dalam kecondongan, dalam kezaliman. Tapi sekarang tidak ada budak-budak wanita, ya. Jadi kalau seorang laki khawatir tidak bisa adil, maka jangan nekat untuk menikah poligami ya. Karena ancamannya berat ya. Nabi SAW telah bersabda, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhuma il." Siapa yang punya istri dua kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Antum sudah aman-aman lurus, jangan sampai jalan miring. Jadi intinya para penulis dalam buku Fiqhul Manhaji ingin mengingatkan bahwasanya ini bab syar'i, tapi seorang waspada, tidak sembarang untuk masuk dalam hal ini. Kecuali dia yakin atau menurut persangkaan kuat dia bisa berbuat adil kepada kedua istrinya ya. Dan dia bisa menafkahi kedua istrinya. Artinya dia bisa menjalankan kehidupan sebagai seorang suami yang baik bagi kedua istrinya atau ketiga istrinya atau keempat istrinya. Masing-masing mengetahui tentang kemampuan dirinya. Meskipun menikah atau poligami dalam kondisi kedua dan ketiga, dalam kondisi makruh maupun dalam kondisi haram, tetap sah, kata para penulis Al-Fiqhul Manhaji, tetap sah. Hanya saja dia berdosa kalau dia menikah pada model yang ketiga. Kenapa sah? Karena persyaratan pernikahan terpenuhi. Ada rukun pernikahan terpenuhi, syarat pernikahan terpenuhi, ada walinya, ada calonnya, kemudian ada walimahnya, ada saksinya, ada maharnya. Tetapi dia berdosa karena dia tahu dia tidak bakalan mampu. Jadi jangan seorang poligami hanya coba-coba deh, enggak, dia harus pikirkan terlebih dahulu dia mampu atau tidak. Kalau dia tidak mampu, apalagi dia condong saya kayaknya tidak bakalan mampu,
maka jangan. Karena dia akan beri mudarat kepada wanita tersebut. Dia nikahi, kemudian dia zalimi atau dia cerai, kasihan wanita tersebut. Kalau kamu tidak mampu, berikan kepada orang lain yang mampu. Baik. Apa keadilan yang dituntut di antara para istri? Keadilan itu di antara para istri, ya, adalah yang terkait dengan perkara yang terlihat, ya, seperti nafkah, seperti tempat tinggal, seperti jatah nginap, ya. Namun tidak terkait dengan masalah hati, kecondongan hati. Seorang laki tidak diwajibkan untuk adil dalam kecondongan hati. Artinya kalau dia punya istri 4, maka tidak bisa dikatakan wajib bagimu untuk mencintai istrimu 25%, 25%, 25%, 25%. Susah, ya. Nggak gampang, ya. Karena hati tidak ada yang bisa apa? Tidak ada yang bisa ngatur. Dia berusaha tapi kecondongan tidak bisa diatur. Makanya Nabi SAW ketika berbuat adil kepada istri-istrinya, Rasulullah SAW berkata, Allahumma hada qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu. Aku bagi secara rumah, secara nafkah, aku berusaha adil, ya. Kemudian zahir menyayangi, semuanya disayangi. Ini yang aku mampu. Tapi jangan kau cela aku pada perkara yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Itu masalah hati. Kenapa? Karena Nabi SAW lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Dan ini kecondongan Nabi kepada Aisyah dari sisi cinta diketahui oleh istri-istri Nabi dan diketahui oleh para sahabat. Makanya para sahabat kalau mau kasih hadiah, mereka tunggu Nabi lagi di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena Nabi SAW kalau di rumah Aisyah mungkin hatinya lebih berbinar-binar. Saatnya pas dikasih apa? Hadiah. Maka istri-istri Nabi yang lain protes. Mengatakan, ya Rasulullah, sampaikanlah kepada para sahabatmu kalau mau kasih hadiah dimanapun engkau berada. Jangan tunggu engkau lagi di rumah siapa? Aisyah. Dan Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilaik? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Makanya ketika Nabi SAW akan meninggal dunia, sakit parah, Rasulullah SAW selalu bertanya, aina ana godan? Besok saya di rumah siapa? Besok saya dirawat. Rasulullah SAW meskipun sakit berusaha adil dalam menjalankan apa? Mabit. Sakit parah. Tapi dia tetap hari ini dirawat rumah ini, besok di rumah yang lain, besok di rumah yang lain. Artinya bagaimana usaha Nabi untuk adil di antara istri-istrinya. Tapi beliau selalu bertanya, besok saya di rumah siapa? Akhirnya istri-istri Nabi yang lain paham. Yuridu yauma Aisyah. Rasulullah SAW ini ingin dirawat di rumah siapa? Aisyah. Akhirnya mereka izinkan semua. Ya sudah, kita semua hadiahkan hari kita buat siapa? Aisyah. Jadi akhirnya dirawat di rumah siapa? Aisyah radhiyallahu anha sampai meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi masalah kecenderungan hati, ya, maka seorang tidak bisa mengatur apa? Hatinya, ya. Seorang berusaha semaksimal mungkin untuk adil di antara istri-istrinya, ya, baik dalam kasih sayang, berusaha yang dia tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum, ya. Bertakwalah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang hamba. Tapi selain itu masalah yang zahir, yang nampak seperti nafkah, rumah, jatah nginap, ya. Mempergauli yang baik kepada istrinya, ya. Maka ini semua dia berusaha adil untuk melakukannya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kadar keadilan antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau tidak salah juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Banyak ulama muasirin, ya, kontemporer yang mengatakan bahwasanya adil dalam segala hal semaksimal mungkin, yaitu adil dalam mabit. Masalah jatah nginap dia harus adil. Ya, kalau satu hari semua, ya satu hari semua. Kalau dua hari, ya 2 hari, terserah, ya. Yang terbaiklah sehari sehingga sang istri tidak terlalu merasa lama ditinggal. Yang terbaik sehari dan sehari. Ya. Yang jomblo-jomblo, oh gitu. Yang terbaik sehari apa? Sehari. Tapi sesuai dengan kondisi, tergantung 2 hari, tergantung kondisi dan kesepakatan. Intinya harus adil dalam mabit. Dan yang diperhatikan adalah mabitnya. Karena disitulah seorang laki lepas dari pekerjaannya, kemudian dia malam konsentrasi untuk bercengkrama dengan istrinya. Ya. Jadi yang jadi patokan malamnya. Siang dia boleh berkelana kemana-mana. Karena memang siang dia waktunya apa? Kerja. Ya. Paham Bapak-Bapak? Masya Allah, paham mendalam, ya. Jadi
yang diperhatikan adalah bagian malamnya. Kecuali kata para ulama yang seorang laki kerjanya malam. Nah, kalau gitu jatah nginapnya di siang apa? Hari. Artinya setiap malam dia kerja jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh. Ya udah dia jatah nginapnya di siang apa? Hari. Karena itulah waktu dia bercengkerama dengan apa? Istrinya. Tapi ini mabit, jatah nginap. Kemudian yang kedua al-infaq wal iskan, ya. Masalah nafkah dan tempat tinggal. Menurut pendapat tadi yang saya katakan pendapat pertama, ya, bahwasanya ini pun harus sama, harus sama. Ya, banyak ulama mengatakan ini masalah khilaf. Ulama mengatakan harus sama, nafkah juga harus sama. Kalau sana kasih istrinya 500.000, sini juga 500.000. Kecuali memang ada perbedaan apa? Perbedaan anak-anak. Anak dikasih, istrinya sama, tidak boleh beda. Semaksimal mungkin dia berusaha untuk apa? Untuk sama. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi praktekkan dengan rumah istrinya modelnya apa? Sama, dengan jatah nafkah yang sama. Ya, itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian juga tempat tinggal harus sama. Kalau istri pertama rumahnya harganya 300 juta, istri kedua juga setara dengan harga tersebut. Ya mungkin sekarang itu istri pertama dulu 20 tahun yang lalu 300 juta. Kalau sekarang sudah harganya 1 miliar misalnya. Ya dia harus beli rumah yang semirip dengan milik istri pertama. Ini dipilih oleh banyak ulama. Namun ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala lebih cenderung berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan adil dalam nafkah dan tempat tinggal dan kiswah dan pakaian adalah masing-masing dipenuhi kebutuhannya. Lebih daripada itu maka tidak harus adil. Ya, seperti contohnya istri pertamanya dari dari keluarga orang kaya yang biasa punya rumah model seperti ini, pakainya begini dan kebutuhannya begitu memang sejak dia menikah. Sementara istri kedua misalnya dari orang kampung misalnya yang kebutuhannya tidak banyak, yang penting dua-duanya merasa tercukupi. Lebih daripada itu maka tidak harus adil, ya. Tidak harus adil, tapi tentunya seorang suami yang baik dia menjaga hati kedua istrinya, ya. Kalau dia kasih sesuatu kepada istri yang lain dia jangan ember, ya. Ya, karena bisa jadi menimbulkan cemburuan atau permasalahan. Yang terbaik bisa adil pada kedua-duanya. Paham? Tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan tidak harus. Ya, karena kalau harus selalu adil maka sangat sulit berpoligami, terutama zaman sekarang, ya. Kita mau menikah siapkan dulu istri kedua, harus rumah yang besar sama seperti istri pertama, kapan poligaminya? Keburu mati sebelum poligami. Makanya pendapat Ibnu Hajar lebih ringan, bahwasanya yang penting keduanya terpenuhi apa? Kebutuhannya. Lebih daripada itu maka tidak harus sama. Bisa jadi istri pertama lebih banyak karena jasa dia hidup bersama dengan kita lebih lama, dia berjuang bersama kita, dari kita tidak ada menjadi punya misalnya, ya. Maka tidak mengapa, yang penting yang kedua tidak dilalaikan dan kebutuhannya juga terpenuhi sebagaimana kita memenuhi kebutuhan istri pertama, dan tingkat kebutuhan berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, ya. Namun ikhwan, ya, perlu diperhatikan bahwasanya di antara kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita, bagi para suami, mungkin kalau istri bisa beda, tapi kepada anak-anak harus adil. Anak-anak harus adil. Artinya anak dari istri pertama dengan anak istri kedua, kalau kita kasih hadiah harus adil. Tidak dibedakan antara anak istri pertama dengan anak istri kedua. Makanya ketika Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, bapaknya Bashir datang kepada Nabi SAW karena bapaknya memberikan hadiah budak kalau tidak salah kepada Nu'man. Dan bapaknya punya istri lebih dari satu. Maka ibunya khawatir nanti dipermasalahkan di kemudian hari. Maka istrinya yang merupakan ibunya Nu'man mengatakan, wahai Bashir, wahai suamiku, pergilah kepada Nabi SAW untuk menjadi saksi atas hadiah yang kau berikan kepada putra kita Nu'man. Maka Bashir radhiyallahu anhu pun pergi menuju Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, jadilah saksi bahwasanya aku telah memberikan budak ini kepada putraku Nu'man. Jawaban Nabi SAW, akulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man. Apakah seluruh anak-anakmu kau berikan hadiah seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Artinya ada anak-anak dari istri yang lain yang saya tidak berikan. Maka
Rasulullah SAW mengatakan, inilah asyhadu alal jur. Sungguhnya aku tidak akan menjadi saksi atas perbuatan zalim. Fashhad ala ghairi. Carilah saksi yang lain. Saya tidak mau bersaksi perbuatan zalim. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ayasurruka an yakunu fi birrika sawaan. Apa kau suka jika anak-anakmu seluruhnya berbakti kepadamu? Kata Nu'man, kata Bashir, iya ya Rasulullah. Idzan i'dilu baina auladikum. Kalau kau ingin anak-anakmu semua berbakti kepadamu, maka adilah di antara anak-anakmu. Antum bisa bayangkan misalnya, ada seorang laki punya 2 istri. Satu istrinya, anak-anaknya dibelikan mobil, yang satu cuma dibelikan sepeda. Kira-kira anaknya jengkel atau tidak? Jengkel. Dan dia dosa. Pertama dia dosa. Dia dosa karena dia tidak adil di antara anak-anaknya. Apalagi kemudian kalau dia meninggal. Tahu-tahu warisan dia lihat anak-anak dari istri pertama mendapat kepemilikan yang banyak, sementara dia dari istri kedua tidak mendapatkan apa-apa. Maka dia tentu jengkel sama apa? Ayahnya. Maka ini di antara hal yang perlu hati waspada ketika seorang yang berpoligami. Dia harus ingat bahwasanya mungkin kalau istri bisa beda, tapi anak-anak harus apa? Harus sama. Ya. Harus sama. Makanya saya selalu ingatkan, hati-hati orang-orang yang kemudian poligami dengan diam-diam, ya, tanpa diketahui istri pertama. Kemungkinan dia berbuat zalim kepada anak dari istri yang lain sangat besar. Sangat besar. Ya. Dia mungkin zalim kepada istri keduanya, dia juga zalim kepada anaknya kalau punya anak. Kenapa? Karena dia tidak memberikan pemberian yang adil di antara anak-anaknya. Ya. Tapi kalau seorang mampu untuk adil di antara istri-istrinya secara ekonomi, secara nafkah, rumah, itu yang terbaik. Dan harus ingat ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat adil adalah ibadah yang agung. Berbuat adil adalah ibadah yang agung. Seorang berusaha berbuat adil semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Dia mendepankan rasa takutnya kepada Allah daripada rasa takutnya kepada manusia. Jangan sampai dia takut sama istrinya sehingga dia tidak berbuat adil di antara apa? Istri-istrinya. Hidup cuma sekali. Tahu-tahu mati, tahu-tahu bangun, badan miring ya. Ya. Ini saya ingatkan pada para laki-laki yang mungkin ingin poligami, maka waspada, dia harus tahu bahwasanya keadilan dituntut, jadi itu wajib bagi dia, bukan mustahab, tapi hukumnya apa? Wajib dalam memenuhi kebutuhan dan dalam jatah menginap, Taib. Jadi tadi saya katakan 2 pendapat masalah nafkah dan tempat tinggal. Pendapat pertama mengatakan harus sama, dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan Rasulullah adil dalam segala hal, bahkan dalam pelukan, dalam ciuman adil, ya. Jadi kita tidak mampu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita milih pendapat kedua seperti pendapat Ibnu Hajar rahimahullah taala, yang penting kebutuhan semua dipenuhi. Adapun lebih daripada itu berupa hadiah, maka tidak harus adil, Yang penting kebutuhan dua-duanya. Jangan sampai istri pertama kebutuhannya terpenuhi, istri kedua terbengkalai, atau sebaliknya istri kedua kebutuhannya terpenuhi, istri pertama terbengkalai, ya. Baik. Itu secara sederhana tentang kewajiban berpoligami, atau kewajiban yang harus dilakukan dalam berpoligami. Dari sini kita tahu bahwasanya saya bertemu dengan beberapa teman yang mereka sudah lama berpoligami. Mereka selalu mengatakan poligami memang ada kesenangan, tetapi tanggung jawab lebih besar daripada sekedar kesenangan. Seorang ketika berpoligami dia tahu bahwasanya tanggung jawab dia menjadi lebih besar. Ada 2 keluarga yang dia urus. Kemudian ada anak-anak yang harus dia urus dari 2 keluarga, yang dia punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi cuma jangan pikir senangnya saja, ya. Pikir kalau udah poligami, Masya Allah 2 istri saling berteman, berlomba mencabut bulu ketiak. Satu cabut bulu ketiak kanan, satu cabut bulu ketiak kiri. Gambarannya menyenangkan terus, ya. Nah, harus demikian. Artinya kalau bisa begitu alhamdulillah. Tetapi beratnya tanggung jawab lebih besar daripada sekedar kesenangan. Maka seorang kalau ingin poligami niatkan karena Allah. Saya ingin lebih bertakwa dengan berpoligami. Saya ingin menafkahi seorang wanita, dan saya ingin punya anak. Saya ingin membuat keluarga, saya ingin punya keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemarin saya sempat dapat share-sharean, ya, entah benar atau tidak, tapi share-sharean tentang seorang Sudan.
Seorang Sudan, saya dikirim dari teman dari Arab Saudi. Allah alam akan kebenarannya, tapi disebutkan situ dia seorang Sudani, dia menikah, istri pertamanya orang Sudan. Kemudian dia menikah dengan istri keduanya kalau tidak salah orang Maghrib, Maroko. Kemudian dia menikah istri ketiganya kalau tidak salah orang Perancis. Kemudian yang keempat saya lupa orang mana ya. Kemudian dia punya anak dari istri pertama, punya anak dari istri kedua, punya anak dari istri ketiga, keempat. Dari istri pertama anaknya yang profesor berapa orang? Yang kedua yang profesor berapa orang, yang dokter berapa orang? Yang anak ketiga intinya ini orang hebat banget ya. Anak-anaknya semua berhasil. Tapi apakah semua orang bisa begini? Belum tentu. Betapa banyak orang gagal dalam berpoligami. Banyak. Ya, bisa jadi ketidakmampuan dia menjalani roda rumah tangga, ya, atau dia terdominasi oleh lingkungan, terdominasi oleh masyarakat, terdominasi oleh istri pertamanya, ya, sehingga akhirnya rumah tangganya buyar. Entah istri keduanya dia ceraikan atau istri pertamanya dia ceraikan, ya. Atau kedua-duanya dia ceraikan, ini terjadi. Ada yang begitu. Ya, ada yang begitu. Ya. Atau dia tidak kuat, kesabarannya kurang, sehingga bertahun-tahun selalu dalam kesengsaraan, ya. Karena ikhwan, tanggung jawab tentang poligami tidak mudah. Seorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat tersebut. Ini syariat mulia, tapi tidak semua orang bisa melaksanakannya, ya. Semua orang tidak bisa melaksanakannya. Baik, sekarang kita bahas tentang hikmah dari disyariatkannya poligami. Saya bacakan aja di sini. Sungguhnya Islam membolehkan poligami secara asal. Namun poligami bukanlah suatu kewajiban. Ya. Walaqad abahal Islamu hadza ta'addud. Islam membolehkan poligami li'annahu yarmi ila ahdafin ba'idatil ghaur fil islah ijtimai. Karena poligami itu memiliki tujuan-tujuan yang jauh, ya, untuk perbaikan sosial, ya. La yudrikuha ila nafidhul basirah. Tidak ada yang bisa memahami tujuan-tujuan tersebut kecuali orang yang pandangannya jauh. Wa ilaika ba'dha hadhil hikam. Berikut ini beberapa hikmah disyariatkan poligami. Kembali kepada kebaikan sosial kemasyarakatan. Intinya yang akan disampaikan bahwasanya poligami memandang kemaslahatan secara makro bukan secara mikro, ya. Dia memandang suatu masyarakat dengan kondisi yang memang disyariatkan untuk poligami karena banyak maslahat yang didapatkan secara sosial kemasyarakatan, secara makro, ya. Di sana banyak wanita yang jumlahnya lebih banyak daripada lelaki, dan banyak wanita yang menjanda, dan banyak wanita yang gadis tua, ya, yang tentunya mereka butuh diayomi, ya. Kemudian banyak hal, ya. Jadi sehingga kalau dilihat secara mikro mungkin saja seorang mengatakan secara mikro, secara keluarga seakan-akan istri pertama merasa dikurangi haknya misalnya. Tapi syariat tidak memandang secara mikro, dia melihat secara apa? Makro. Bahwasanya syariat ini maslahatnya sangat besar. Seorang yang melihat poligami adalah kekurangan, dia pasti melihat secara mikro, bukan dia melihat secara makro. Tapi saya katakan tadi, tujuan ini hanya bisa tercapai bagi orang-orang yang bisa melaksanakan poligami dengan baik, dan itu butuh kemampuan seorang lelaki, ya, dari sisi psikologi, dari sisi ekonomi, ya, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak maka pasti tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Dan banyak faktor yang bisa membuat terkadang buyar. Bisa jadi terkadang faktor sang suami, atau terkadang faktor istri pertama yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi intinya kita akan bacakan hikmah-hikmah disyariatkannya poligami, ya. Yang pertama di antara hikmahnya untuk menjaga lelaki atau mereka para lelaki yang ternyata kalau istri satu saja tidak cukup bagi mereka. Dan ini terkadang karena perkara bawaan, artinya fitrahnya dia seperti itu, ya. Karena dia tidak bisa cukup dengan satu istri. Ada sebagian lagi seperti itu, ya. Tidak bisa, mungkin dia baru bisa menundukkan pandangan kalau lebih dari istri yang satu. Kalau dia cuma satu istri, dia bisa terjerumus kepada perkara yang tidak disyariatkan. Dia bisa terjerumus dalam perzinahan, dia bisa terjerumus dalam
hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ini mungkin terjadi ya. Maka lebih baik bagi mereka daripada para laki ini terjerumus dalam kemaksiatan, lebih baik bagi mereka untuk menikah wanita lain. Tentunya dengan syarat dia bisa mengayomi istri keduanya sebagaimana dia ayomi istri pertamanya. Ini di antara hikmahnya. Jadi menghalangi jangan sampai lelaki terjerumus dalam hubungan gelap, bermaksiat di kantor, ya, bermaksiat dengan zina dan macam-macam. Nah, sekarang sarana zina sangat banyak. Daripada dia berzina, dia bertakwa kepada Allah dengan menikah wanita yang lain, sehingga dia menjaga dirinya dari terjerumus dalam zina. Dia menjadikan poligaminya sebagai bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hikmahnya liyahmiyal mar'ata min an yalhatha wara'aha ashabu syahawat la biaqdin yadmanu wa yahmi abna'aha innama an tariqil musafahah wal mukhadanah mimma yaj'alu tilka mar'ata urdatan litardi wal hirman min kulli haqq wa yaj'alu auladaha mahrumin min huquqin nasab wa atfil ubuwah. Kata beliau di antara hikmah disyariatkan poligami ya agar menjaga wanita jangan sampai dia menjadi bahan ya pegangan setiap lelaki yang ingin punya syahwat. Ya. Bukan dengan akad pernikahan yang bisa menjaga haknya, bisa menjaga anak-anaknya. Tetapi para lelaki memuaskan syahwatnya dengan menyentuh para wanita tersebut dengan cara pacaran, dengan cara berzina. Dan ini kalau sudah seperti ini jadilah sang wanita ya bisa akhirnya terhalangi dari seluruh hak dia. Anak dia tidak mendapatkan haknya sebagai istri, dia tidak mendapatkan haknya sebagai wanita yang dihormati. Anak-anaknya pun tidak mendapatkan hak nasab. Kenapa? Karena hubungan dia dengan para laki dengan cara yang haram. Seperti zaman sekarang ya, orang wanita tidak nikah-nikah sementara dia mungkin tergerak syahwatnya sehingga akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Jadi itu mungkin terjadi ya. Mungkin terjadi. Oleh kalau kita dengar cerita banyak ya ikhwan. Cerita cuma ya bagaimana ya. Seorang wanita kemudian tinggal suaminya, tadi dia wanita soleha, kemudian suaminya meninggal, kemudian dia mencari suami, tidak ada yang berani menikahinya, akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi. Kenapa? Para laki tidak berani menolongnya. Dalam tanda kutip tidak berani sama istrinya. Ini maksudnya maksud saya ini kenyataan, ya, kenyataan. Saya tidak bicara omong, saya bicara tentang apa yang saya hadapi ya. Artinya kasus-kasus yang saya hadapi. Ya. Oleh karenanya di zaman sekarang ya dengan apa namanya tontonan-tontonan yang seperti itu bisa jadi wanita tergerak syahwatnya, kemudian dia ingin mencari penyaluran yang syar'i namun tidak didapatkan, terjerumus dalam kemaksiatan. Fali an takuna zaujatan thaniyatan mahfudhatal huquqi wal karama khairun laha alfa marrati min an tadhalla ayyiman. Seorang wanita menjadi istri kedua dalam kondisi hak-haknya terpenuhi, kemuliaannya terjaga, lebih baik 1000 kali lipat daripada dia menjadi gadis sendirian. Tidak ada teman ngobrolnya, tidak ada, subhanallah, ini cerita nyata. Jadi saya kemarin ke pengajian kapan-kapan tuh datang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu umurnya sekitar masih muda sih, 49. Iya, artinya ya mereka di masa seperti itu masih ingin punya teman ngobrol ya. Kita tidak bicara, mungkin bicara syahwat, itu mungkin perkara kedua, tapi dia ingin ada imam yang mengimaminya ya. Sampai saya punya teman di kota lain namanya imam. Dia bilang, Ustaz kalau ada yang butuh imam telepon saya. Dia bilang, Ustaz kita butuh imam. Saya ngerti maksudnya di masa seperti itu dia masih pengen ngobrol, pengen ada teman tidurnya, tapi subhanallah tidak ada yang, karena mereka saya lihat itu kaya-kaya sehingga mungkin yang maju nggak berani ya. Maksud saya ini kenyataan, artinya daripada seorang menyendiri, jadi wanita penyendiri, sendiri, kemudian tidak tahu apa yang dilakukan, mungkin dia terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar, tertipu oleh lelaki yang apa namanya buaya darat dan macam-macamnya, sehingga menjerumuskan dalam lubang buaya. Lebih baik dia menikah, dapat ada seorang soleh menawarkan dirinya, dia bismillah, dia nikah, jalani kehidupan, mencari
pahala dalam pernikahan tersebut menjadi istri kedua ya. Ya. Lebih baik daripada dia menjadi wanita yang menyendiri ya, atau menjadi pacar seseorang, jadi tempat pelampiasan syahwat lelaki yang tidak jelas ya. Akhirnya dia terjerumus dalam kesengsaraan hidup yang penuh kesengsaraan. Oleh karenanya di antara tujuan Islam dengan menghalalkan poligami adalah menjaga lelaki agar tidak terjerumus dalam zina dan menjaga wanita agar tidak menjadi korban atau sasaran para lelaki yang buruk ya. Dan menjaga dia agar tidak terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Ini di antara hikmah poligami. Kemudian di antara hal-hal yang mubarrir ta'addud az-zawaj, di antara hal-hal yang melegalkan atau memperkuat bolehnya poligami ya. Pertama ya, beliau berkata ya, wa sanadribu lidzalika ba'dhal amthilah. Kami akan menyebutkan beberapa perumpamaan. Yang pertama, rajulun indahu nahamun fin nisa. Ada seorang yang dia memang punya hasrat dari sananya, dia punya hasrat terhadap wanita ya. Satu wanita tidak cukup. Sebaliknya, wa indahum ra'atun azufun anir rijal. Sementara istrinya sudah tidak berhasrat sama dia. Ada seperti itu enggak? Ada, dia masih punya hasrat, istrinya sudah tidak punya hasrat. Imma fitrah, imma limarat. Mungkin secara fitrah sudah waktunya istrinya sudah tidak berhasrat, atau istrinya sakit sehingga tidak bisa berhasrat untuk melayaninya. Ya. Tapi ini bayangkan ada kondisi lelaki seperti ini. Contohnya antum lelaki itu ya. Contohnya. Falil afdal an yazni hadha rajul, apakah lebih baik dia berzina sehingga dia korbankan agamanya, hartanya dan kesehatannya, atau dia terkurung tidak bisa melampiaskan hajatnya, menyiksa dirinya, atau dia menikah dengan wanita lain dengan syarat dia mampu untuk adil dan tidak berbuat zalim dalam pernikahan tersebut ya. Mana yang lebih baik? Ya nikah lagi jelaslah. Tersiksa menyendiri ya. Istrinya tidak bisa melayaninya ya. Akhirnya dia terjerumus dalam yang haram. Nonton yang haram, setiap perempuan lewat dia ngelirik, hanya ngiler tidak bisa. Kasihan. Ya. Saya cerita contoh seperti sebagian orang ibunya meninggal, bapaknya umur 60 lah. Umurnya 60. Kemudian ibunya meninggal. Anak-anaknya sudah gede-gede, bahkan sudah pada nikah. Bapaknya mau nikah lagi, anak-anaknya ngelarang, enggak boleh. Subhanallah, durhaka sama orang tua ini. Iya benar. Ayahnya masih punya hasrat. Ya. Dulu saya pernah ketemu dengan di suatu kompleks, ada janda-janda umur 60, di situ ada bapak-bapak duda umur 70. Selalu ganggu janda-janda yang Saya sampai nasihat kepada sebagian kawan, kalau bapak mau ingin nikah, kamu nikahkan. Kamu zalim loh melarang bapak ini sudah tua masih nikah, malu lah pak sama tetangga. Kamu disiksa bapak loh. Bapak kalau masih hidup 20 tahun lagi menderita 20 tahun gara-gara kamu anak-anak yang durhaka ini. Ya. Jangan ya. Laki-laki beda dengan wanita. Ya, laki-laki punya hasrat yang berkesinambungan. Jadi seperti ini kondisi orang laki-laki masih punya hasrat, istrinya sudah tidak bisa melayani. Saya pernah mendapati kasus seorang lelaki umur 70 tahun, kemudian dia mengeluh, dia bilang, Ustaz, saya melakukan perkara yang haram, itu musim haji. Saya bilang, kenapa? Saya melakukan masturbasi. Kenapa masturbasi? Habis istri saya umur sekian, kalau saya mau berhubungan, dia bilang sakit, jangan menyiksa saya. Ya, akhirnya saya masturbasi. Ya. Nah, ini contoh, terjerumus dalam hal yang apa? Yang haram. Ya. Kita bilang, Pak, puasa enggak enak udah 70 tahun. Suruh puasa lagi udah 70 tahun, harus bayar fidya aja. Jadi, kalau kita bisa, ya daripada dia terkurung, tersiksa, mending dia, poligami. Ini harus dimengerti oleh kaum muslimin. Ya. Dengan dia menikah, maka dia lebih bersemangat dalam hidupnya dan bermanfaat bagi masyarakat. Dia mengayomi seorang wanita. Kalau nanti punya anak, diayomi. Ya. Anak jadi soleh, kemudian dia juga dapat keuntungan di dunia dan akhirat. Di antara hal yang kedua yang menjadikan poligami menjadi legal adalah banyaknya peperangan.
Ya, sehingga ketika banyak peperangan, banyak lelaki yang meninggal ya. Demikian juga banyak pekerjaan yang dilakukan oleh para lelaki yang itu kerja yang menempuh mara bahaya, ya, entah jadi supir, entah apa, dan perjalanan jauh, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal kecelakaan atau dirampok orang atau banyak hal, atau sakit-sakitan harus berhadapan dengan asap atau dengan pabrik yang mengancam kesehatannya, akhirnya banyak meninggal. Dan kita dapati secara kenyataan lebih banyak janda atau duda? Ya, antum hitung ya. Lebih banyak janda atau duda? Lebih banyak janda. Ini kenyataannya ya. Ya. Ketika banyak lelaki semakin sedikit, perempuan semakin banyak, secara logis ya kita bilang ya, kita ingin semua wanita bisa mendapatkan kebahagiaan. Seorang wanita berpikir bukan cuma dia yang berhak dapat kebahagiaan, saudarinya yang lain juga berhak untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan. Oleh karenanya ini di antara mubarirat, di antara perkara yang membenarkan untuk disyariatkannya poligami. Misalnya tadi Islam melihat secara makro bukan mikro. Kalau mikro iya. Poligami istri pertama tersiksa, ya benar ya. Karena dia tidak ngerti syariat atau dia tidak kuat menahan kecemburuannya. Tapi kalau secara makro ini untuk kepentingan banyak orang. Ya. Coba kalau semua di antara kita semua istrinya 4. Kira-kira ada wanita tersisa? Masya Allah. Semua istrinya 4. Mimpi. Jadi kita bicara kalau dipraktekkan semua. Di antara pertanyaan aneh yang pernah saya hadapi, saya pernah ditanya, ada seorang bertanya, Ustadz, kalau nggak salah dia sebutkan Thailand atau Filipina atau di mana itu ada komunitas kaum muslimin yang lelakinya banyak yang dibunuh. Sehingga wanita sangat banyak. Saya ditanya langsung nih, Ustadz, boleh nggak teman-teman di sana nikah lebih dari 4? Bayangkan. Kenapa? Mereka semua sudah nikah 4, masih ada wanita-wanita yang tidak terayomi. Sampai saya ditanya, boleh nggak mereka di sana nikah lebih dari apa? 4. Kondisi mengharuskan mereka untuk menikah lebih dari 4. Saya bilang saya tidak tahu ya. Hukum asalnya tidak boleh. Artinya ada kondisi seperti itu. Ya. Jadi ketika banyak wanita dan sementara laki semakin sedikit, maka tentunya secara logis setiap wanita berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika tidak, maka wanita tersebut tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak punya suami, mungkin mereka terjerumus dalam perzinahan. Kalau punya anak tidak dikenal siapa ayahnya, sebagaimana banyak yang terjadi. Sekarang ikhwan zina luar biasa ya. Bukan kita bicara Jakarta, bahkan di kampung-kampung. Benar nih, kalau saya bicara satu kampung yang saya datangi sangat jauh kampung tersebut. Itu pun perawat-perawat situ mengatakan atau dokternya mengatakan banyak anak-anak SMP yang aborsi di sini. Banyak sekarang. Luar biasa, maksudnya ya karena pendidikan agama kurang. Ya. Sekarang ngaji yang penting pelajaran agama di kelas 1 jam entah belajar agama atau tidak ya. Anak-anak kemudian dengan HP yang bebas melihat apa saja, mudah sekali bergejolak syahwat, kemudian dalam waktu singkat terjadi perzinahan. Itu banyak terjadi. Banyak aborsi terjadi. Kemudian yang ketiga yang menjadikan pembenaran terhadap adanya poligami, contohnya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, saling mencintai, tetapi istrinya mandul, ya, tidak bisa punya anak, sementara dia ingin punya anak. Ya. Apakah lebih baik dia menikah dengan istri yang kedua agar bisa punya anak, ya, sementara dia ingin punya anak, atau dia berdiam diri tanpa punya anak, ya? Ya, memang ini menyedihkan bagi istri pertama, tapi kita bilang ini syariat ya. Kalau anti istri pertama ridho dengan hal ini, membantu suaminya untuk bisa punya anak ya. Nah ini si orang laki ini tadinya nggak punya anak, sekarang dia menikah, dia punya anak. Anaknya misalnya 4 laki-laki, misalnya namanya Ahmad, semuanya bin Ahmad, bin Ahmad, bin Ahmad, bin Ahmad, 4 orang. Kemudian semuanya soleh, semuanya bin siapa? Bin Ahmad. Nanti ini anak 4 punya anak lagi, cucunya dia. Cucunya dia bin bapaknya bin Ahmad. Semuanya kembali kepada siapa? Ahmad. Dia dapat pahala banyak. Ini semua sumber pahala. Anak-anaknya, cucu-cucunya. Makanya saya pernah ketemu dengan kawan, dia mengeluhkan tentang anaknya. Karena dia terlambat ngaji. Anaknya sudah terlanjur nakal, dia baru ngaji. Tapi anak itu punya anak. Artinya cucu dia. Saya bilang, Pak, perhatian sama cucu bapak. Ini juga anak bapak ini. Jadikan cucu bapak anak apa? Anak soleh ya. Kalau seorang tidak punya keturunan, tidak punya anak, artinya dia pintu pahala sebagian tidak dia dapatkan. Dia cari pahala dari yang lain. Tapi selama orang bisa membuka pintu pahala dari anak-anak,
yang soleh, dari cucu-cucu dan buyut. Bayangkan sampai hari kiamat ternyata ada 100 keturunan, semuanya baik. Pahalanya kemana? Ke kakeknya yang pertama. Termasuk lari kepada dia. Selama dia membimbing anaknya, mengarahkan. Jadi sebab tersebut berlanjut. Berlanjut. Sumber pahala atau bukan? Pahala. Perkara yang keempat yang membenarkan terjadinya poligami atau disyariatkan poligami, bahwasanya negeri-negeri yang mengharamkan poligami terjerumus dalam hal-hal yang buruk, penyakit-penyakit sosial, perzinahan, anak-anak enggak ada yang ngurus ya, anak-anak muda, wanita-wanita keluar sana kemari ya, banyak homoseksual karena banyak penyakit sosial apa, banyak ya, karena tidak ada yang ngurus ya. Beda kalau seorang mengayomi, kemudian wanita-wanita diayomi, sehingga banyak masalah sosial yang hilang. Kenapa mereka memerangi poligami? Karena poligami tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka inginnya pacaran, mereka ingin berzina, mereka tidak suka poligami, tapi mereka poligami tidak resmi. Kalau kita nikah resmi, nikah kedua, ketiga, keempat, mereka maunya punya pacar 100, ya, tanpa ada aturan, hanya memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi itu yang mereka inginkan. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Peringatan di sini beliau mengatakan, ya. Inna isa'ata isti'mali ba'dil jahala li haqqi ta'addud la yaghuddu min hikmatil Islam wa la yuhammiluhu tabi'ata ru'unati wa safahati ulaikal jahilin wa su'i tasarrufihim. Fal Islam ma abahat ta'addud liyakuna silahan lil jarah aw dzabah aw su'al muamalah innama syara'ahu litalbiyatan lil hajah wa wiqayatan lil mujtama' wa riayatan lil afrad wa qadaan 'ala radhilah. Azan dulu. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengingatkan bahwasanya sikap buruk para lelaki yang tidak bisa menjalankan poligami dengan baik sehingga menzalimi para wanita atau tidak bisa menjalankan roda rumah tangga dengan baik sehingga yang keluar hanyalah keburukan-keburukan di masyarakat. Ini tidaklah mencoreng syariat poligami ya. Ya praktisinya yang salah ya. Kalau kita lihat poligami secara makro maka dia syariat yang mulia. Makanya saya punya buku judulnya Mukjizat Poligami. Artinya saya ingin sampaikan bahwasanya syariat poligami adalah syariat mukjizat yang Allah turunkan dengan kondisi manusia yang ada. Yang itu bisa mengatasi banyak permasalahan apa? Sosial ya. Tapi ketika lelaki berpoligami tanpa disertai dengan ilmu, tanpa disertai dengan kemampuan, sehingga akhirnya terjerumus dalam praktek kezaliman, ya, menjadikan sebagian istrinya dalam penderitaan, ya, tidak mampu menjalankan roda rumah tangga, akhirnya ini menimbulkan hal-hal yang buruk, mencoreng poligami. Ya. Tetapi perbuatan buruk mereka, tidak mampunya mereka menjalankan roda poligami, tidaklah mencoreng kemuliaan syariat poligami. Banyak orang yang bisa menjalankan syariat poligami dengan mulia. Alhamdulillah ya. Banyak ya. Oleh karenanya saya ingatkan kepada para lelaki ketika ingin poligami, hendaknya mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka agar bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Ingat tanggung jawab lebih berat daripada sekedar senang-senang. Antum bayangkan antum harus ngurusi 2 keluarga atau 3 keluarga. Ngurus 1 keluarga aja enggak mudah, anak-anak, ngurus agama mereka, ngurus ekonomi mereka, sekolah mereka. Antum tambah lagi 1 pos ya. Punya anak-anak, ngurus istri, kebutuhannya macam-macam. Kalau antum enggak kuat, antum enggak sabar, gimana menjalankan apa? Poligami ya. Enggak bisa ngurusin anaknya, cuek, artinya hidup dengan cuek. Terbengkalai. Sama-sama menderita istri pertama, istri kedua. Ini bukan itu tujuan syariat poligami. Syariat poligami ingin tetap ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah, ya. Dan antum dengan berpoligami antum bisa dapat banyak pahala. Ngurusi 2 keluarga, dapat pahala atau tidak? Antum ngurusi janda, pahala tidak? Apalagi kalau janda terus antum bawa ke rumah, antum nikahi, itu pahala lebih banyak lagi ya. Ngurus dapat pahala, ngurus anak-anak. Antum cari nafkah buat 2 keluarga. Pahala besar atau tidak? Pahala. Belum nanti keluarga ini punya, kalau antum punya mertua baru, antum punya hubungan kekerabatan yang banyak. Tambah pahala atau tidak? Tambah. Tapi kalau antum enggak mampu jangan coba-coba. Nanti dibangkitkan dalam kondisi apa? Miring semiring-miringnya. Ini bukan masalah main-main. Jadi perkara yang masing-masing tahu kondisi dirinya, masing-masing tahu kondisi istri pertamanya, masing-masing tahu kondisi ekonominya. Maka jangan seorang nekat tanpa ilmu dan tanpa persiapan ya. Kemudian yang terakhir disampaikan kepada para wanita ya. Memang berat, kita tahu bahwasanya
poligami syariat yang berat untuk dijalankan oleh para wanita. Mereka terima rata-rata bahwasanya syariat benar, maslahat ya. Kami terima poligami, yang penting jangan suami saya katanya. Suami saya. Suami orang oke, saya dukung, tapi yang penting jangan suami saya. Semua artinya banyak wanita mengatakan demikian. Ini memang kita tahu fitrah wanita tidak ingin diduakan. Ya. Makanya dalam bahasa Arab disebut pasangan disebut darratuha. Darratuha itu maksudnya madunya. Tapi darah itu bahasa Arab artinya memberi kemudaratan kepada yang lain. Ini cemburuannya. Ya. Karena memang kalau sudah poligami pasti ada kecemburuan ya. Saya ada kecemburuan. Itulah lika-liku kehidupan. Tapi kita coba berpikir positif. Seperti disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada perkara positif kalau wanita mau memikirkannya. Contoh, dengan dia di poligami, tugas dia mengurus lelaki berkurang. Ya, dia harus masakin suami. Sekarang seminggu cuma 3,5 hari. 3 hari. Ya. 3 harinya biar temannya yang ngurus suaminya. Ketika suaminya di madunya, dia bisa baca Quran, dia bisa belajar, dia bisa fokus berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia biasa puasa sunnah misalnya ya. Kalau suaminya mungkin dia harus minta izin. Ini kalau kita bicara positif ya. Dan saya juga menyebutkan kalau suaminya lagi pergi dia bisa dekat dengan anak-anaknya, karena kalau suaminya dia sibuk ngurusin suami. Suaminya enggak ada, dia ngurus dekat anak-anaknya. Dia lihat murajaah anak-anaknya ya. Yang begini bapak-bapak semua. Saya ingin ibu yang begini. Oh gitu. Kemudian antara sisi positifnya ya, bahwasanya dia ikut memberi kebahagiaan kepada saudarinya ya. Ya, sebagaimana dia merasakan kebahagiaan, dia ingin juga orang lain dapat kebahagiaan. Kemudian dia juga dapat pahala, dia membantu suaminya untuk menundukkan pandangan. Dengan suaminya menikah lebih menundukkan pandangan bagi suaminya. Kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia relakan suaminya untuk bisa memiliki keluarga yang lain yang juga bisa memunculkan anak-anak yang soleh dengan izin dia, maka sebab suaminya punya anak-anak soleh yang lain dan pahala bisa lari pada dia. Kenapa? Dia sebabnya. Dia sebabnya yang mendukung suaminya meskipun berat hati, tapi dia dukung agar suaminya bisa punya anak-anak soleh dari istrinya yang lain ya. Dapat pahala enggak? Dapat. Kalaupun dia harus menderita, sedih, semua kesedihannya akan berubah menjadi kebahagiaan di alam barzakh. Kalau dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa wanita yang memikir seperti ini? Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Semoga bermanfaat, semoga ibu-ibu tidak marah sama saya ya. Dan bapak-bapak jangan salah paham ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.